Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Itakade Channel. Hari ini aku hadir di acara Sekolah Orang Tua Hebat RW 1 Kalisari untuk pertemuan keempat hari ini. Ikuti terus video aku berikutnya. Thank you. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. Assalamualaikum Pio. Nanti kasih materi apa? Hari ini materi ke-12 Ke-12. ya, tentang pengaruh anak dari media. Oke, semoga lancar semuanya nanti ya. Sukses Tio. Thank you. Assalamualaikum Naswa. Nanti kasih materi apa? Tentang menjaga kesehatan reproduksi anak siswi. Oke, sukses, lancar sampai nanti. Silakan memberi materinya. Akan membawa materi tentang pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Cara mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini, dan yang terakhir penerapannya fungsi dan kesehatan reproduksi anak usia dini dalam lingkungan keluarga. Nah, memahami kesehatan reproduksi sebagai orang tua memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak adalah tanggung jawab penting yang memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Jadi jika anak mencari tahu sendiri, anak bisa dapat pengetahuan yang salah dan terbawa hingga dewasa. Jadi ketika perkenalkan alat reproduksi, kenalkan saja dengan nama sebenarnya ya. Tidak usah diganti dengan nama benda lain supaya anak tidak bingung. Berteriak jika seseorang mencoba menyentuh dengan cara tidak pantas. Baik, yang kedua itu ada tahap perkembangan psikoseksual anak adalah masa anal. Apa itu masa anal? Masa anal itu dimana anak mulai belajar mengendalikan fungsi eliminasi atau buang air kecil atau buang air besar, dan seringkali belajar toilet training. Nah, selama periode ini anak seharusnya tidak menganggap sensitif atau tabu untuk membicarakan
reproduksi anak-anak. Maksudnya adalah orang tua seharusnya terbuka untuk berkomunikasi dengan anak-anak tentang masalah kesehatan reproduksi mereka secara terbuka, jujur dan tanpa rasa malu. Beberapa tips dalam menjawab pertanyaan anak terkait reproduksi. Yang pertama, bisa mendengarkan dengan cermat setiap pertanyaan yang diajukan anak. Jangan mengabaikan pertanyaan anak, berikan jawaban singkat, jelas, dan tidak terbelit-belit. Lalu usahakan jawaban yang diberikan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Dan biasakan menyebut organ tubuh sesuai dengan nama sesungguhnya, seperti vagina, payudara, rahim, dan sebagainya. Dan beberapa tips untuk mencegah kekerasan seksual dan dorongan seks dini pada anak itu, pertama, mengajarkan anak jenis sentuhan yang baik dan tidak baik. Sentuhan baik itu misalnya bersalaman, mengusap rambut. Sentuhan yang tidak baik itu contohnya sentuhan di anggota tubuh yang ditutupi baju. Sentuhan pada anggota tubuh dari lutut hingga bahu termasuk alat kelamin. Yang kedua itu mengajarkan anak anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh dipegang orang lain selain orang tua atau pengasuh. Sekarang post test setelah penyampaian materi oleh Naswa. Sebelumnya sebelum acara tadi dimulai dengan dites, sekarang post testnya. Bagaimana menjaga anak dari pengaruh media. Seperti yang kita ketahui, semenjak masa pandemi itu media mulai berkembang dengan pesat. Jadi mau nggak mau, anak yang lahir sewaktu dan setelah pandemi itu harus belajar dan mau belajar, sekaligus menalangi dirinya supaya tidak berlebihan menghadapi media. Jadi anak-anak ini mereka tumbuh dan berkembang di era layar. Mereka terbiasa melihat TV, mereka terbiasa berinteraksi dengan handphone, internet, dan media sosial. Tapi di setiap tindakan memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kalau mereka yang berkembang hidup di era digital ini, sisi positifnya mereka tuh bisa mengakses informasi lebih mudah. Mereka belajarnya lebih cepat karena sumber pembelajaran mereka itu ada banyak, bisa dari internet, dari orang tua, guru, buku, dan masih banyak lainnya. Tapi sisi negatifnya, pelajaran-pelajaran tersebut nggak selalu bersifat positif, nggak selalu baik. Karena kita nggak bisa mengatur internet itu harus semuanya serba positif buat anak. Ada beberapa pembuat yang dikhususkan untuk orang tua, tetapi jatuhnya itu malah ke anak gitu. Jadi gimana sih cara mengatasi hal tersebut itu akan saya jelaskan hari ini. Nah, pertama-tama kita itu harus apa itu media sosial terlebih dahulu. Media sosial kan tempatnya kita orang dewasa yang sudah paham untuk berinteraksi sama teman, berinteraksi sama keluarga, berinteraksi dengan orang-orang yang jauh tanpa kita bertatap muka. Jadi fungsinya sosial
sosial media dan internet ini itu sebenarnya untuk menjaga komunikasi tetap terjaga walaupun jaraknya jauh seperti itu. Tapi media itu, media digital nggak cuman TV aja, nggak cuman HP, internet dan lain-lainnya. Media digital itu juga bisa berupa TV yang anak-anak biasanya lihat, kartun yang anak-anak lihat seperti itu. Nah, di TV ini juga kita nggak bisa nyari keluar, malu-malu, kalau diajak keluar nggak mau kayak gitu. Terus gimana sih berarti caranya orang tua untuk mengatasi hal-hal negatif dari TV ini? Yang pertama itu membatasi waktu, kasih anak waktu untuk nonton, tapi di dalam waktu yang jelas. Contohnya 1 jam. Kalau sudah 1 jam, oke, selesai. Tapi itu harus diperbincangkan dengan anak baik-baik. Jadi dari awal buat perjanjian, nonton TV-nya cuma 1 gitu. Nah, terus hari ini saya bakal bahas yang dampak positifnya games. Ternyata jadi mereka bisa canduan. Terus rekam terganggu juga. Pertama nilai hasilnya, kedua habis itu ini lebih benar kayak gitu. Jadi mereka bisa jadi melakukan apa yang dilakukan di game di kehidupan nyata mereka. Selain itu mengganggu ini juga, mengganggu kenyamanan mereka juga karena terlalu banyak menggunakan HP atau televisi. Terus gimana sih untuk mengatasi anak-anak itu dari pengaruh media yang berlebih, lebih lagi untuk menangkal mereka dari pengaruh negatifnya gitu. Pertama itu sering-sering diajak komunikasi. Jadi walaupun mereka lagi nonton, mereka lagi main, tetap diajak komunikasi supaya fokusnya mereka itu tetap ke lingkungan realitasnya mereka, bukan virtualnya mereka. Ditanyain kayak nonton apa, karakternya namanya siapa, main game apa, cara mainnya kayak gimana gitu. Terus edukasi juga, jadi juga kalau ranahnya udah nggak benar, kayak misalkan udah pukul-pukulan, banyak. Mungkin dari Bapak mau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan dan seluruh pengurus OTH RW 1. Saya harapkan ibu sekalian, bapak ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, ini tidak patah semangat. Ini sudah pertemuan keempat ya, pertemuan keempat, kurang 3 lagi. Ini sudah dapat separuh lebih. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengasuh putra putrinya juga. Dan mudah-mudahan juga kebiasaan yang baik ini tidak hanya berhenti di tahun ini, tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan tetap ada. Ya, mungkin juga nanti dikasih kesempatan untuk ibu-ibu lain yang belum mencoba bisa ya, karena memang seperti namanya kita mengharapkan orang tua itu harus hebat supaya anaknya menjadi hebat. Karena sebenarnya apabila ada seorang anak hebat, jadi kalau jadi kesuksesan anak itu salah satunya adalah berkat ibu. Selain doa, pola asuh mungkin yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, itu semuanya harapannya bisa diterapkan. Dan ini kan sudah diadakan istilahnya kajian, penelitian. Jadi yang kita sampaikan semuanya adalah ada literaturnya dan harapannya itu bisa diterapkan dan manfaat.
Sehingga pola asuh orang tua kepada anaknya itu benar-benar sesuai dengan teori, walaupun nanti pada prakteknya ada nggak cocok dikit, belajar dikit ya nggak apa-apa, tapi yang penting nggak jauh-jauh dari teori. Nah, harapannya tadi menciptakan anak-anak yang hebat. Nah, selain doa dan pola asuh itu tadi, utamanya dari ibu. Jangan bosan-bosan punya cita-cita, punya harapan dan punya doa yang baik untuk anak-anaknya. Meskipun anaknya saat ini belik, mungkin anaknya dikongkon, bantah, diomongin, jawab. Anak sekarang kan gitu ya. Selalu kita nasihati dia membalikkan omongan. Kalau jawab dulu nggak berani gitu. Sekarang kan mungkin karena media sosial begitu mempengaruhi, maka anak ini dikasih tahu ya nggak jauh-jauh anaknya sendiri. Kalau saya kasih nasihat itu kadang biasanya beda di zaman anaknya itu didoakan terus. Jangan pernah berhenti berdoa untuk anak, karena doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya, pasti kabul. Jadi jangan pernah berdoa jelek untuk anaknya. Kalau kelihatannya anaknya misal pendidikannya, akademisnya jelek, jangan langsung divonis matematikanya dapat 5, goblok Hollywood. Nah, jangan ya. Meskipun nilainya 5 dilema jangan cik pinter ya. Terus kalau misalkan sudah tahu anaknya tidak pandai di matematika, jangan dipaksa di matematika. Mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan keempat ini sudah terlalu. Sebentar lagi kita akan pulang menemui anak dan keluarga, dan untuk yang pertemuan kelima kita adakan hari Selasa, ya, karena Kamisnya hari libur. Nanti undangan akan kita susunkan. Tetap semangat, tetap menginspirasi, karena harapan kita adalah ibu-ibu yang ada di sini, bapak-ibu yang ada di sini akan menjadi agen perubahan dan juga bisa menularkan ilmunya kepada tetangga ataupun teman-teman yang lain. Setelah itu dari saya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah orang tua hebat, Sri Kandi hebat, RW 1. Yeay! Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Closures down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high.
The trip hop grooves wrap